Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada perkuliahan di minggu ini. Kita akan lanjut membahas tentang perpindahan kalor. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang suhu dan kalor ya. Nah ini sekarang kita bicara mengenai perpindahan kalor. Jadi kalor itu bisa berpindah-pindah gitu ya, sesuai dengan perubahan suhu ya, perubahan suhu dari sistem tersebut. Jadi kalau misalnya ada benda yang berbeda suhunya, maka ketika benda yang lebih panas tuh akan memindahkan kalor ke benda yang lebih dingin ya. Baik. Sekarang kita lihat dulu di awal sebelum kita masuk ke perpindahan kalor. Nanti kita juga akan lihat bagaimana metodenya, bagaimana cara perpindahannya ya. Sebelumnya ada dua kalor khusus yang perlu kita bahas, yaitu kalor uap dan kalor lebur. Nah, di awal kita bahas kalor lebur terlebih dahulu. Kalor lebur itu timbul dari pertanyaan, berapa sih jumlah kalor yang diperlukan untuk melebur zat padat jadi zat cair? Kan melebur itu dari padat jadi cair ya, perubahan fasanya. Nah, hal ini kita bisa amati, misalnya ada partikel padat, zat padat. Zat padat itu kan ada atom-atom yang terikat ya, artinya ada ikatan sesama atom-atomnya yang menyusun suatu zat padat ya. Seperti atom ini ya, dan ini ada ikatan-ikatannya. Dan tentunya ikatan ini punya kekuatan sendiri. Ya, artinya jarak antar atomnya itu mempengaruhi kerapatan, mempengaruhi ikatan, atau kekuatan ikatan, atau sifat dari atom-atomnya juga mempengaruhi besar, kecil, atau rendah, lemah, kuat ikatan antar atomnya. Nah, yang perlu kita ingat bahwa kekuatan ikatan antar atom ini itu akan mempengaruhi kalor lebur. Nah, artinya makin kuat gaya antar atom, maka makin besar kalor leburnya. Maksudnya gimana? Kalau makin kuat ikatan antar atomnya, maka kita butuh kalor yang lebih besar untuk meleburkan zat padat ini menjadi zat cair, gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa definisi peleburan itu pada dasarnya adalah proses pelepasan ikatan antar atom-atom tadi, sehingga jadi ikatan atom dalam wujud cair. Jadi perubahan dari awalnya ikatannya dari bentuk padat kemudian jadi bentuk cair. Apakah di bentuk cair nggak ada ikatan lagi? Ada, cuman beda lagi jaraknya. Karena kan kita tahu bahwa padat dan cair itu susunan partikelnya udah beda. Padat itu kan lebih dekat-dekat dia susunan partikelnya. Kalau cair lebih jauh-jauh. Nah, berarti ada perubahan kekuatan ikatan. Dari yang sebelumnya kuat, pasti jadi lebih lemah. Ya, berarti emang prosesnya melemahkan ikatan, sehingga baru bisa dia melebur. Nah, gitu ya, tinjau secara molekuler. Oke, misalnya kita lihat lilin ya. Lilin itu kan mudah sekali untuk meleleh. Kita bakar dengan api biasa saja. Maksudnya dengan suhu biasa kan kita bakar tuh pakai mancis misalnya atau pemanas. Kemudian dia meleleh, langsung melebur ya. Sedangkan kalau besi kita panaskan pada suhu biasa tuh nggak akan melebur. Pasti butuh suhu yang sangat tinggi. Nah, berarti ini juga salah satu contoh meskipun kedua-duanya terlihat sama-sama padat ya. Nah, tapi kekuatan antar atom-atomnya kan beda, lilin sama besi. Nah, makanya kalor lilin itu lebih kecil daripada kalor lebur besi ya. Ini membanding memang. Kemudian jumlah kalor lebur itu bisa kita hitung dengan rumus Q sama dengan M kali L. Di mana M adalah massa zat yang dileburkan dan L adalah kalor lebur zat. Jadi tiap zat itu punya kalor lebur masing-masing. Jadi dia spesifik ke benda tertentu. Kemudian juga massa mempengaruhi. Kenapa? Karena massa ini akan menunjukkan kerapatan juga nanti, besar kecilnya dari benda yang ingin dileburkan. Artinya semakin besar massa juga otomatis kalor leburnya akan semakin besar. Ya, jadi seperti itu, ada hubungan sama massa ya. Kemudian L ini spesifik ya, spesifik terhadap benda-benda tertentu. Jadi misalnya untuk es, kalor leburnya itu sekian, misalnya untuk aluminium sekian. Terus suhunya juga ada nih, titik lebur es tuh 0, kalau aluminium 660, kalau tembaga 1085 gitu ya. Jadi tembaga ini suhunya tinggi gitu. Makanya tembaga tuh kalau dipakai dalam kabel listrik walaupun panas ya aliran listrik itu
Tapi dia nggak melebur, karena emang suhu listrik itu nggak sampai 1085, sehingga nggak nyampe titik leburnya, nggak melewati titik lebur, sehingga aman, nggak melebur gitu ya tembaganya. Oke, kemudian kita lihat lagi contoh soal langsung ya. Tentukan kalor total yang diperlukan untuk mengubah. Nah, ingat ya, pertanyaannya adalah kalor total untuk mengubah 500 gram es yang bersuhu min 5 degree Celcius menjadi air yang bersuhu 25 degree Celcius. Berarti ini proses peleburan ya, karena dari es berubah jadi air yang wujudnya adalah cair kan. Nah, berdasarkan data, kalor jenis es, ya kita cek aja lah datanya ya, sekian joule per gram. Kemudian kalor jenis air, sekian joule per gram. Kemudian kalor lebur es adalah 334 joule per gram. Udah dapat nih semuanya. Ada es, ada air, ada lebur es juga. Di sini ada 3 proses yang berlangsung ya. Dari data-data ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya ketika es itu ingin dileburkan, maka es perlu dipanaskan kan. Nah, dari suhu min 5 berubah jadi suhu 0 dulu. Nah, disitulah disebut dengan kalor 1, kalor pemanasan es. Kemudian, es yang tadi suhunya 0 derajat Celcius itu harus diubah dulu menjadi apa? Menjadi es yang berwujud cair yang bersuhu 0. Jadi perubahan, jadi nggak langsung berubah, min 5 kan bentuknya es. Ketika berubah jadi 0 degree Celcius, dia masih bentuk es. Tapi suhunya udah naik. Sudah siap-siap untuk melebur. Nah, kemudian ketika di tahap kedua, nah di sini disebut kalor lebur. Jadi es yang tadinya 0 berubah jadi suhu 0 juga, tapi bentuknya udah beda. Dari bentuk padat jadi bentuk cair. Nah, di nomor 2 inilah proses terjadinya proses peleburan ya. Peleburan. Nah, kemudian yang ketiga, kan mau diuapkan ya, jadi air yang 25 ya. Berarti kan otomatis suhunya naik. Berarti dipanasin lagi dari suhu 0 jadi suhu 25, tapi wujudnya masih sama-sama cair. Maaf, belum diuapkan. Salah saya tadi sebutnya. Artinya dipanaskan supaya suhunya naik 25 derajat Celcius. Disebutnya kalor ketiga. Jadi kalau kita gambarkan di bagan, kira-kira seperti ini prosesnya. Dari kondisi awal ke kondisi akhir, dia melewati 3 tahapan ya. Awalnya min 5 naik ke 0, tapi wujudnya masih SS, ya itu Q1. Dari 0 ke 0, ganti wujud dari es jadi air. Disitulah proses peleburan. Nah, jadi Q peleburan justru diukur pada saat proses perubahan wujud zat ya dari padat ke cair, tapi pada suhu yang sama. Jadi ingat, jadi T-nya itu sama. Nah, jadi T-nya nggak beda. Jadi ingat ya, proses peleburan itu diukur pada saat perubahan wujud zat dari padat jadi cair, tapi temperaturnya masih sama, gitu ya. Nah, kemudian dari sini dia naik lagi suhunya. Karena apa? Karena kan dipanaskan kembali untuk mencapai 25 degree Celcius. Nah, maka di sini Q3. Oke, kita bisa hitung sekarang berarti ya. Itulah kenapa alasannya, maaf ini perlu penekanan juga, kenapa rumus dari kalor lebur itu nggak pakai delta T, hanya M kali L saja. Kenapa? Karena nggak ada perbedaan suhu. Nah, itu bedanya ya. Oke. Jadi Q1 adalah, tadi kan Q1 itu ada perubahan suhu kan, min 5 ke 0. Makanya pakai delta T. Q, MS, karena bentuknya masih S ya, massa S dikali CS, kalor jenis S, dikali delta T1. Maka 500 dikali sekian, suhu akhirnya kan tadi 0 ya, dikurang min 5, jadinya plus ya. Maka dapatnya sekian joule. Q2 tadi kan lebur ya, M kali L ya. 500 kali 334 dapatnya sekian joule. Yang kalor 2, karena bentuknya udah air, berarti massa air kali C air. Nah, delta T2 dapatlah sekian joule. Maka total kalor yang dibutuhkan untuk menjadi air pada suhu 25 degree Celcius adalah penjumlahan seluruh kalor ini. Ya, dijumlahkan dapatnya sekian joule ya. Nah, jadi gitu prosesnya. Paham ya? Nah, kalau belum paham silahkan diulang-ulang di tahap ini. Ini penting ya. Nah, ada suatu temuan di kemajuan teknologi hari ini, artinya material atau zat padat itu kan bentuknya itu nggak seperti ukuran-ukuran normal yang sering kita lihat. Bahkan ukurannya bisa sampai skala mikro, nano ya, nano material ini ukurannya tuh kalau 1 nano tuh berapa meter? 10 pangkat min 9 meter. Kecil sekali kan? Nah, ternyata semakin kecil ukuran partikel,
atau material, maka kalor leburnya juga makin, titik leburnya ya, titik lebur otomatis nanti berpengaruh kalor lebur ya. Titik leburnya itu makin kecil juga. Jadi kalau dia awalnya itu pada kondisi normal misalnya nyampe 1300 titik leburnya, tapi pada kondisi bentuknya semakin kecil, dan di sini misalnya dia suhunya bisa sampai 300. Jadi turun sekali drastis titik leburnya dari 1300 ke 300. Ini bukti bahwa kalau kalian belajar nanomaterial itu pasti dijelaskan. Selain perubahan ukurannya dari ukuran yang normal size jadi nano size, yang berubah juga sifatnya. Jadi sifat fisik atau sifat kimianya juga ikut berubah. Karena kalau nggak berubah, berarti proses pembuatan nanonya gagal. Jadi nanomaterial itu berhasil disintesis kalau ada perubahan sifat. Kalau nggak ada perubahan sifat, sama aja kan sifatnya kayak yang normal size, ngapain dibikin yang kecil, malah sulit gitu. Jadi itu gunanya. Makanya ini terbukti bahwa semakin kecil ukuran partikel nanomaterialnya atau satu material, maka titik lebur atau melting point-nya itu makin rendah. Nah, otomatis kalau titik leburnya makin rendah, maka kalor leburnya juga ikut rendah kan? Nah, karena kan berhubungan sama kalor, artinya kalornya makin besar diperlukan atau makin kecil diperlukan, itu pasti suhunya lebih rendah, gitu ya. Lalu yang berikutnya kalor uap. Nah, ini adalah kebalikan dari proses peleburan ya. Kebalikan atau bukan ya? Enggak ya, enggak kebalikan. Kebalikan dari lebur ya membeku ya, salah. Jika air yang bersuhu 100 degree Celcius diberi kalor terus masa suhunya tidak berubah. Tetap 100 degree Celcius. Oke. Diukurnya juga pada suhu yang sama artinya ya. Kalau menguap itu berarti berubah dari mana ke mana? Dari cair menjadi gas kan. Nah, berarti nanti juga pada suhu yang sama dilihatnya. Jadi kalau suhunya nggak berubah, apa yang berubah? Volume airnya. Jadi volume airnya makin sedikit. Kenapa? Karena airnya makin berkurang dari cair jadi gas. Kan lepas dia kalau kita panasin airnya. Nah, makanya molekul-molekul air itu mulai lepas dari air dan menjadi molekul bebas atau uap air. Jadi prosesnya berubah dari H2O yang fasenya liquid jadi H2O yang fasenya gas. Ini biasa disebutnya kesetimbangan dinamis, kesetimbangan fisik, maaf. Physical equilibrium. Karena ada kesetimbangan antara air yang liquid sama air yang gas, bolak-balik. Karena hanya perubahan fisik wujudnya saja. Itu disebutnya kesetimbangan fisik ya kalau di kimia. Nah, untuk menghitung kalor uap itu kita gunakan rumus Q sama dengan M kali U. Rumusnya mirip dengan kalor lebur ya, persamaannya. Di mana di sini U-nya diganti sama L. Maaf, L diganti sama U. Nah, jadi di mana U adalah kalor uap jenis. Artinya tiap benda itu beda-beda kalor uapnya ya. Sama seperti kalor lebur. Artinya kekuatan antara ikatan atom itu dari yang tadinya bentuknya cair yang udah renggang jadi gas makin jauh lagi jarak partikelnya. Itu yang diharapkan. Jadi kita butuh energi untuk memutuskan ya atau merenggangkan atau melemahkan ikatan antara atom sehingga dia bisa jadi gas, sehingga dia bisa menguap. Jadi makin kuat gaya antar atom, maka makin besar pula kalor uap yang diperlukan untuk memindahkan atau mengubah dari wujudnya cair jadi wujud gas itu ya. Ini data-datanya untuk tiap zat ada data spesifik ya. Ntar dicek aja di slide-nya. Ini contoh. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 50 gram air yang bersuhu 50 derajat Celcius sehingga seluruhnya menjadi uap. Nah, ini gampang ini. Ini cuma prosesnya itu cuma 2 kali. Kenapa? 2 kali. Coba lihat. Pertama kan prosesnya gram air 50 gram pada suhu 50 degree Celcius. Biar dia jadi uap, kan uap tadi prosesnya di suhu 100. Berarti harus dipanaskan dulu kan 50 ke 100. Ini proses 1, Q1. Nah, kemudian disitulah terjadi penguapan ketika dari suhu yang sama, tapi hanya ganti fase aja. Jadi suhunya sama, dari air berubah jadi uap. Nah, disinilah proses kesetimbangan namanya. Nggak ada perubahan suhu dia. Jadi makanya disinilah Q uap dihitung.
Kalau kita buat skemanya kan, kita hitung berarti kalau Q1 berarti M air dikali C air delta T. Dapatlah sekian. Ya, delta T itu T2 kurang T1 ya. Nah, Q2 berarti kalor uap, berarti M kali L uap. Nah, massa uapnya sekian, dibuat dalam kilogram ya. Oke, nggak masalah. Nggak apa-apa, terserah ya. Kemudian di sini dapatlah sekian kilojoule diubah ke kalori. Nah, silahkan aja diubah. Tapi nggak harus juga sebenarnya ya. Nanti coba cari konversi satu joule itu berapa kalori ya. Nah, untuk membuktikan ini benar nggak. Kalori total yang dibutuhkan jumlah aja semuanya. Maka dapatnya sekian kilokalori. Ini kalori ya karena ya. Nah, oke. Baik. Kita lanjutkan proses perpindahan kalor. Nah, jadi kalor itu berpindah dia dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Saya udah bilang tadi di awal ya. Nah, perpindahan kalor ini berhenti ketika suhu kedua benda sudah sama. Nah, artinya suhunya udah mencapai kondisi kesetimbangan panas atau disebutnya kesetimbangan termal. Jadi saat TC-nya itu sudah mencapai sama, maka otomatis dia akan tidak ada perubahan lagi, tidak ada transfer kalor lagi. Gitu. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara kalor berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Nah, ini yang kita akan bahas, yaitu metode perpindahan kalor ya. Ada 3 metode ya. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Di sini ada gambar, kita lihat konduksi itu prosesnya orang pegang dia ini pegang suatu besi, tongkat besi, kemudian dia panaskan ke api, lalu pasti kita merasakan panas. Yaitu proses konduksi. Dia ada proses perpindahan panas ya lewat benda. Kemudian kalau konveksi, dia prosesnya perpindahan, jadi kayak aliran gitu. Jadi pindah, ya ada perpindahan ke tangan kita. Kemudian kalau radiasi, ya prosesnya tuh ada jarak biasanya. Jadi ada medium. Medium itu misalnya medium untuk merambat panasnya. Maka digambarkan seorang kayak lagi di api unggun ya. Jadi kayak naruh tangannya. Bedanya di atas sama di bawah. Gitu ya. Kita lihat lebih jelasnya bagaimana penjelasannya. Kalau konduksi itu perpindahan kalornya dari satu tempat ke tempat yang lain melalui suatu benda. Tadi contoh orang pegang besi panas kan. Tetapi selama kalor berpindah, tidak ada bagian benda maupun atom atau molekul penyusun benda yang ikut berpindah. Ingat, nggak ada atom atau molekul yang berpindah, hanya panasnya yang berpindah. Jadi misalnya kita panasin ujung benda ya, ujungnya dipanasin, lama-lama kan nyampe ke tangan kita, ya kan? Dari ujung sana pindah panasnya. Nah, maka kenapa elektron-elektron pada bagian tersebut, nah elektron itu dalam atom ada elektronnya, akan bergerak lebih kencang karena kan diberikan energi kinetik. Pas dipanasin berarti kan dia nambah suhu nih, maka kinetiknya akan meningkat, bergerakannya akan lebih kencang. Nah, saat itu juga elektron di ujung itu akan bermigrasi ke lokasi yang energinya lebih rendah. Jadi dia pindah-pindah. Karena kan di ujung sudah panas, dia pindah ke tempat yang lebih rendah. Akibatnya apa? Dia sebenarnya membawa panas. Jadi si elektron ini membawa panas, aliran panas ke tempat yang lain karena dia pindah terus. Jadi pindah, akhirnya makin ke ujung tangan kita yang rasain panasnya. Ya gitu proses molekulernya ya. Kemudian migrasi tersebut menyebabkan tumbukan elektron yang berenergi tinggi. Oke, udah saya jelasin nih, sehingga elektronnya akan menjadi prosesnya kenaikan suhu dan saya jelasin tadi. Oke, itu prosesnya. Kemudian penyebab lainnya juga bisa kita lihat dari gerakan atom zat padat di sekitar posisi setimbangnya. Ya, tadi setimbang kan kalau setimbangan termal. Jadi ketika atom-atom di lokasi itu bergerak lebih kencang, maka atom-atom tetangga juga ikut kencang. Ada proses resonansi namanya. Jadi kalau kita bicara getaran itu ada resonansi, di mana ikut bergetarnya benda lain karena getaran suatu benda yang ikut bergetarnya benda karena getaran benda yang lain. Jadi karena tadi diberikan panas, elektron di dekat dengan sumber panas itu kan bergerak lebih cepat, sehingga tetangga-tetangga juga gerak-gerak juga. Sehingga kalau gerakannya kencang, tumbukannya banyak, sehingga dia bisa meningkatkan suhu. Nah itu ya. Kemudian kita lihat kedua, metodenya konveksi. Nah pada cara ini, kalor merambat karena perpindahan molekul atau atom penyusun benda. Jadi dia berpindahan molekul kalau di sini. Itu bedanya sama konduksi. Jadi kalau di konduksi nggak ada perpindahan molekul sama atom, tapi kalau di konveksi ada.
Nah, jadi ketika suhu suatu bagian benda menerima kalor, maka atom-atom penyusunnya bergerak lebih cepat. Jadi atomnya yang bergerak. Akibatnya, atom-atom itu akan terdorong berpindah ke lokasi yang mana atom-atom masih bergetar lambat. Nah, perpindahan atom yang telah bergerak cepat membawa energi kalor ya. Dengan demikian, terjadi perpindahan kalor dari lokasi yang bersuhu tinggi ke lokasi yang bersuhu rendah. Jadi ketika dipanasin atomnya pindah ke tempat lain yang lebih dingin, yang bergeraknya masih lambat maksudnya gitu. Karena kan kalau bagian yang panas geraknya udah cepat sekali. Misalnya kita panasin air. Jadi oh iya, ingat dulu bahwa konveksi itu hanya terjadi pada benda yang memiliki atom yang bergerak bebas. Artinya bentuknya berarti fluida. Kalau nggak cair, gas. Kalau padat nggak bisa. Padat tuh nggak mungkin ya. Kalau padat pasti konduksi. Karena kalau padat kan tadi kayak besi kita panasin ya. Nah, jadi dia nggak bergerak bebas atom-atomnya. Makanya nggak ada perpindahan. Tapi kalau cair dan gas, dia bisa pindah-pindah. Karena memang jarak antar partikelnya renggang-renggang. Makanya mudah untuk berpindah-pindah gitu ya. Kita panasin air, jadi peristiwa sebenarnya air yang panas tuh mengalir naik. Karena kan sumber panas tuh di awal kan di bagian dekat sama api kan di bawah sini. Dia naik kemudian yang dingin ini turun ke bawah. Jadi kan berganti posisinya. Berarti nanti yang dingin akan dipanasin lagi, terus naik lagi. Terus sisanya lapisan turun lagi, naik lagi. Jadi seterusnya sampai semuanya panas gitu kan. Jadi fluida yang kita panasin itu memuai. Jadi ingat teman-teman ya, cair dan padat juga sebenarnya memuai. Ada perubahan volume. Ya, jadi jangan bayangkan yang memuai cuma padatan aja kayak besi memuai. Enggak. Cairan dan gas juga bisa memuai. Gitu ya. Karena masanya nggak berubah, yang berubah itu massa jenisnya. Kenapa masanya nggak berubah? Ya karena proses pemuaian itu kan sebenarnya kalau cair dan gas nggak bisa kita amati kan perubahannya. Jadi cuma kita anggap ya, maksudnya gini, dari proses pemuaian itu kan nggak ada perubahan massa sebenarnya. Yang ada hanya perubahan wujud aja. Cuman di sini kita lihat massa jenisnya berubah. Kenapa? Karena kan kalau di proses pemuaian itu massa jenisnya makin kecil, ya. Jadi dia prosesnya makin kecil. Akibatnya fluida itu bergerak ke atas. Jadi ingat kan konsep kayak kita taruh minyak sama air kan, kayak misalnya minyak sama air kita campur. Tentu air di bawah, minyak di atas. Kenapa? Karena massa jenis minyak itu 0,8 gram per sentimeter pangkat 3, sedangkan massa jenis air kan 1 gram per sentimeter pangkat 3. Jadi selalu yang di atas tuh yang kecil densitasnya atau massa jenisnya. Makanya ketika proses pemuaian cairan atau fluida tadi, yang massa jenisnya kecil akan naik ke atas, otomatis naik ke atas karena dia lebih rendah. Nah, ini contohnya minyak sama air ya. Tadi kan kalau sama-sama air dingin sama air panas, berarti nanti kalau sama-sama air, jadi air panasnya akan naik ke atas. Air dinginnya yang di bawah karena yang panas ini pasti density-nya udah kurang dari 1, sedangkan yang ini masih 1. Nah, berarti gitu ya. Fenomena ini berperan sekali dalam konsep kehidupan. Contohnya aliran udara sama aliran angin. Itu peristiwa konveksi. Kita lihat. Jadi udara di tempat yang bersuhu tinggi akan mengalami penurunan massa jenis. Yang suhu tinggi, yang panas kan. Kemudian dia akan naik ke atas. Jadi gerakannya akan naik ke atas udara panas itu. Kemudian ada tempat kosong kan di sini. Tempat kosong ketika udara yang panas sudah naik ke atas, ada kekosongan. Sehingga bukan di sini ya, di sini maksudnya. Sehingga daerah yang kosong ini akan diisi oleh udara dingin. Nah, jadi udara dingin masuk ke bagian sini. Makanya kita lihat angin. Kenapa kita merasakan angin itu dingin? Karena sebenarnya udara panasnya udah pindah ke atas, kemudian udara dinginnya mengisi ruang kosong itu. Nah, itu makanya. Makanya kalau kita ke laut itu kan banyak angin ya. Kenapa banyak angin di laut? Karena panas. Laut itu kan suhunya panas ya. Jadi suhu yang panas itu naiknya ke atas dia aliran udaranya. Sehingga di bawah sini kan jadi kosong. Nah, diisilah sama udara yang dingin. Makanya angin di pantai itu di laut tuh kencang-kencang sekali. Cepat karena proses ini sebenarnya bisa dipahami ya. Kemudian kayak
kebakaran juga. Peristiwa kebakaran itu kan coba bayangin, selalu ada kebakaran pasti apinya itu mengepul lebat karena banyak angin. Jadi selalu proses kebakaran tuh kalau kalian lihat pernah lihat kebakaran pasti banyak angin. Kenapa? Sama konsepnya kayak tadi di pantai itu. Karena udah panas sekali apinya, dia naik ke atas udara panasnya, mengalir ke atas sehingga yang tinggal di bawah siapa? Kosong kan. Kosong ini diisi sama udara dingin. Sehingga jadi angin itu, angin yang kita rasakan kencang di saat kebakaran. Nah, itu prosesnya ya. Karena dia mengisi yang bagian kosong. Karena yang panas itu lebih kecil densitasnya. Sama juga kayak magma. Proses letusan gunung api, kenapa ada lava yang keluar? Karena memang inti bumi itu kan suhunya tinggi sekali. Jadi makin ke bawah ini, makin ke dalam sana tuh makin tinggi suhunya. Sehingga suhu yang tinggi itu akan mencairkan material batuan dalam bumi sehingga dapat mengalir jadi cairan, ya kan yang pertama. Karena udah panas, naiklah dia ke atas. Ya kan? Karena massa jenisnya turun, naik ke atas. Nah, sehingga yang bagian bawah itu diisi sama cairan lain lagi sehingga tekanan tinggi didorong ke atas gitu. Makanya keluar dia lavanya. Kalau radiasi itu prosesnya perpindahan kalor tanpa medium ya. Jadi misalnya kita lihat panas matahari yang sampai ke bumi kan, itu radiasi karena nggak ada medium apapun, dia merambat langsung gitu ke bumi. Nah, kalor perpindah contohnya kayak lampu misalnya, lampu bohlam, lampu ini lampu neon ya. Bisa diisi sama apa filamennya? Sama neon, Ne, gas mulia itu. Ya. Di bagian lampu ini ada ruang hampa nih dalam lampu ini. Ruang hampa. Jadi dia akan melewati ruang hampa, radiasi dari sinar-sinar ini. Sinar neonnya. Panas kan? Panas. Karena kita kalau pakai lampu neon tuh ruangannya lebih panas dibanding pakai lampu yang warnanya putih ya. Pijar ya. Nah, itu. Contoh lain apa? Orang berkemah pakai api unggun, ngerasain panas kan, itu juga proses dari radiasi. Artinya dia merambat ya melalui tanpa medium. Lewat aja gitu, kita ngerasain panas. Nah, kenapa ini bisa terjadi sebenarnya radiasi ini? Kenapa? Karena setiap benda sebenarnya memancarkan gelombang elektromagnetik. Apalagi api kan, dia juga punya gelombang elektromagnetik. Energi gelombang ini dipancarkan makin besar jika suhu benda makin tinggi. Jadi makin besar suhunya, makin cepat proses pemancarannya. Ya, gitu. Salah satu komponen gelombang yang dipancarkan adalah gelombang inframerah yang membawa sifat panas. Jadi sifat panasnya dibawa oleh IR ya. Infrared. Makin tinggi suhu benda, makin banyak pula infrared yang ditebar-tebar gitu sehingga makin panas. Makanya jarak-jarak yang jauh juga bisa ngerasain panas ya. Apalagi yang makin dekat, karena kan makin dekat jaraknya. Nah, itu ya. Ini ada tugas buat kalian, silakan kalian cari satu jurnal yang membahas tentang pemanfaatan sifat kalor, bebas. Baik itu konveksi, radiasi, konduksi, atau sifat-sifat lain yang memang berhubungan sama kalor. Kemudian kalian review ya, silakan review. Kan buat resume atau ringkasannya dalam bentuk PowerPoint presentation. Nanti kita akan presentasi di pertemuan berikutnya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Silahkan diulang-ulang di bagian tertentu yang belum terlalu paham. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan ditanyakan di Classroom. Saya akhiri dulu presentasi ini. Terima kasih banyak ya sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.